la yuhafizu alaihi ma'abdu muslimin, tidaklah seorang hamba muslim yang mampu menjaga keduanya illa dakhalal jannata, kecuali dua amalan tadi akan menyebabkan hamba yang mengamalkannya bakal masuk surga. Jadi ada dua amalan, jika seorang muslim menjaganya, mendawamkannya terus untuk dia lakukan, maka tidak ada balasan untuknya kecuali apa? Jannah, surga. Teman-teman pengen masuk surga? Insyaallah ya, amalkan ini ya. Bapak-bapak pengen masuk surga Pak ya? Bapaknya ada berapa sih? 1, 2, 3 ya, nggak apa-apa. Bapak-bapak lebih memilih bidadari dunia apa bidadari surga Pak? Aku tanya bapak-bapak kok. Udah, pertanyaannya dibalik aja deh. Bapak-bapak lebih memilih bidadari asli surga atau bidadari perpindahan dari dunia ke surga? Milih mana Pak? Ada istrinya atau di sini? Oh. Kalau teman-teman kita kira-kira lebih mulia mana, lebih utama mana? Bidadari yang asli diciptakan di surga atau bidadari yang muncul dari dunia kemudian pindah ke surga? Hah? Betul sekali. Kayaknya calon bidadari dunia pindah surga, dan semua yang hadir di sini ya. Kata ulama begitu. Jadi nanti bapak-bapak akan dihadapkan dengan dua jenis bidadari Pak. Ya, di sana ada bidadari yang asli langsung diciptakan, memang diciptakan sejak awal untuk jadi bidadari. Dan nanti bapak juga akan diketemukan dengan izin Allah istri bapak yang selama ini menjadi bidadari umbah-umbah. Ya, bidadari korah-korah, ya bidadari jemur pakaian, bidadari keroan. Dia di dunianya ya, tapi ketika dia nanti masuk jannah, dia juga akan menjadi bidadari. Kata ulama, lebih utama yaitu seorang istri atau wanita yang masuk surga, yang dia juga akan menjadi bidadari daripada bidadari yang langsung dibuat oleh Allah di sana. Kenapa? Karena bidadari dari dunia ke surga, dia dengan amalan-amalan, dengan usaha-usaha yang dilakukan. Masya Allah. Jadi jangan boles saja ya, insya Allah bakal jadi bidadari surga juga. Makanya kan ada yang iri-iri, Ustadz, nanti nih suamiku lebih milih bidadari surga daripada aku, bagaimana gitu. Kalau dia tahu jawabannya, ternyata lebih utama istrinya yang masuk surga daripada bidadari yang di sana. Sebagian ulama berpendapat begitu. Tapi jangan nggak usah kemayu-kemayu, tiba-tiba nyetatus bidadari lebih utama. Gitu. Ya. Oke. Jamaah, maka di sini hadisnya yuhafidu, menjaga. Namanya menjaga itu bukan sekali mengamalkannya. Ya, jadi jangan pernah kita bangga hanya dengan satu amalan gitu. Amalan itu di sini yuhafidu, dijaga gitu. Namanya yuhafidu berarti dia terus menerus. Ya. Kemudian kalau dua amalan dilakukan terus menerus, ikhlas karena Allah, mengharap ridhonya Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan masuk jannah. Huma, dua, kata Rasulullah Muhammad SAW, yasirun, mudah. Ya. Ini Nabi loh jamaah yang mengatakan, ini Nabi. Huma yasirun, amalan tersebut mudah. Wa man ya'malu bihima qalilun, akan tetapi yang mengamalkannya, yang mempraktekannya, apalagi dapat menjaganya, qalilun, sedikit. Apa itu?
teman-teman saya yakin sudah tahu dan sebagian udah mengamalkan, tapi juga terkadang terlupakan atau terkena godaan. Ya, dan godaan tuh ingat digoda oleh setan, dan setan tuh ingat ada setan dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia. Tolong dipastikan kanan kiri jenengan adalah teman yang baik, ya, bukan setan, baik dari golongan jin ataupun manusia. Kita lihat yusabbihu fi duburi kulli salatin asyra. Yang pertama yaitu bertasbih pada setiap akhir solat asyra 10 kali. Dan bertahmid 10 kali. Wa yukabbiru asyra, dan bertakbir 10 kali. Ini masih dalam satu amalan satu, ya, masih di kategori satu amalan. Allah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Terus Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Diterangkan fadzalika, maka yang demikian itu dengan tasbih 10, tahmid 10, kemudian takbir 10, khamsuna wa mi'ah bil lisani. Pahalanya teman-teman di sini khamsuna wa, diberi pahala oleh Allah dengan 150 amalan lisan. Ya, pahalanya itu diberi oleh Allah, balasannya ketika kita ngucapin subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, itu ditimbang dengan amalan lisan itu seperti apa? Diberi pahala 150 kali amalan lisan. Terus tidak aja kan sebenarnya udah, takbirnya berapa? 10. Tahmidnya berapa? 10. Takbirnya berapa? 10. Berarti ada berapa? 30 aja. Pahala dari amalan tadi 150 amalan kebajikan lisan. Terus tidak berhenti di situ, teman-teman. Wa alfu wa fil mizan. Ya. Dan di sini disebutkan yaitu dan dinilai ditimbang 1.500. Ya, alfu 1.000, khamsumi'ah 500. Berarti coba dilipat gandakan berapa tuh? Dari 30 diberi pahala 150 amal kebajikan lisan. Kemudian di sini untuk timbangan, kalau pas ditimbang dengan amal kebaikan itu dijadikan amal kebaikan menjadi 1.500 fil mizan, di timbangan amal kebaikan. Masya Allah, banyak banget nggak pahalanya? Besar banget nggak pahalanya? Terus amalannya ringan banget nggak? Ringan banget. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, di situ disampaikan yaitu berapa? 33, 33, 33, terus kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100.
boleh ngamalkan yang ini, yang 10. Jadi kalau jenengan lihat teman jenengan kok kayaknya lebih cepat, jangan-jangan dia ngamalin yang 10. Ya, kok dia agak lama sedikit, mungkin saja dia ngamalin yang 33. Kok dia lama banget, mungkin saja dia ketiduran. Ya mungkin, namanya kan juga mungkin ya. Atau yang lainnya aja yang berbahagia. Jadi ini hadisnya benar semuanya. Boleh 10 kali, boleh 33 kali. Ini diambil yang minimal. Artinya kalau 3 sampai 10 saja kita tidak. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu kalau udah selesai dari sholatnya, ya faragha min sholatihi, ya kemudian beliau bersegera istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Kemudian subhanallah. Nah ini ya 10 kali atau 33 kali. Ini masih satu paket amalan. Amalan ini yasirun, tetapi kata Nabi Muhammad SAW, wa man ya'malu bihima qalilun, tapi yang ngerjakan sedikit. Nanti kita lihat alasannya apa sih? Kenapa sih amalan segede, semudah itu, sebanyak itu pahalanya, kok yang ngerjakan sedikit? Kenapa sih? Kita lihat nanti. Baik, kita masuk dulu ke hadis bacaan berikutnya. Yang amalan yang kedua, yukabbiru, ya seorang hamba hendaknya dia apa? Yukabbiru, dia bertakbir. 34 iza akhadha majja'ahu, ketika dia memulai untuk tidurnya. Ya, kalau amalan yang tadi diamalkan kapan? Setelah sholat. Kalau yang amalan ini dilakukan menjelang tidur. Menjelang tidur kira-kira HP atau zikir? HP. HP apa zikir? HP. Ketika mau tidur ya lihat yang dibaca Al-Quran apa IG? IG. Zikir apa TikTok? TikTok. Nah ini harus ada perubahan. Ya, aku tetap IG Ustaz, tapi IG yang membawa aku zikir. Masya Allah. Habis zikir entertainment. Balik meneh jemaah. Hendaknya seorang hamba dia apa? Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali idza akhadha madja'ahu, ketika dia memulai tidurnya. Dia mengucapkan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dia Allah subhanallah salasan wa salasina 33 kali. Takbirnya berapa? 34. Tahmidnya berapa? 33. Tasbihnya berapa? 33. Kalau kemudian menjadi 1500, kalau di sini fatilka mi'atu bil lisani, maka amalan yang dilakukan sebelum tidur tadi, amalan yang sangat mudah, diberi pahala mi'atu bil lisan, yaitu 100 kebajikan amalan lisan. Lafaz-lafaznya tadi
kalau diucapin 34, 33, 33 menjadikan amal berat timbangan kita ya. Masya Allah, tabarakar rahman, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat mencintai hambanya. Logikanya, kenapa sih kita habis sholat kok masih banyak zikir, masih banyak istighfar? Bukankah sholat itu udah baik? Kenapa masih ada istighfar? Kenapa masih ada zikir? Sebagai penyempurna minnako isi dari berbagai kekurangan saat sholat, biar tertutup. Mungkin nggak bakso, mungkin nggak? Mungkin apa sering? Maka ditutup dengan istighfar, digenapin dengan zikir-zikir. Selain itu juga tabarakar rahman, kan lo pahala yang tersendiri Allah berikan di sini jamaah yang berbahagia. Ya, jamaah. Kemudian di sini dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kata Abdullah bin Amr, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqiduha biyadihi, menghitungnya itu dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Nabi Muhammad SAW itu menghitungnya dengan jari-jarinya, dengan tangannya. Ya, kalau kita mikir jamaah ya, apalagi kalau malam tuh ya, udah nggak ada. Tadi ada ngeng-ngeng gitu, sekarang udah nggak ada. Ya, jadi kita ini apa ya, pagi, siang, gitu kan, kadang-kadang kita ini apa ya, mengeluh. Pernah nggak ngeluh teman-teman? Mau bilang sering kan? Ya, ngeluh ya, panas ngeluh, hujan ngeluh, kurang pedes ngeluh, kepedesan ngeluh, gitu. Unik ya. Ini juga saya kan manusia ya. Jadi waktu itu Mai Maldo, mbokku, ya, Mai Simbo itu minta dianterin ke sekaten, ke syahadatain, sekaten, syahadatain, ya, dan harus melewati gapuro, ghafurun, ya kan, itu harus melewati kayak gitu. Oke, karena kita takut rame, apalagi tahun ini kan sekatennya kan di sana agak kayak biasanya ya kan. Kalau biasanya kan di alun-alun luas gitu, kemarin agak nyempil gitu kan. Terus aku dapat kabar dari temen, Ustadz, anu loh, sekatennya itu ada 2 loh sekarang gitu. Ada yang di mana, deket keraton, ada yang di Sriwedari, ada pasar rakyat itu. Katanya itu juga hampir sama. Karena saya pengen membahagiakan beliau gitu, ya udah. Tapi saya pilihkan, yuk kita nyari yang nggak ramai gitu. Kemudian sampailah kita di Sriwedari. Iya situ ya. Sana ya. Sampai di Sriwedari itu nggak ada orang, masih sepi. Akhirnya kita, kok nggak ada orang ya? Duh, katanya nyari yang sepi, tapi ini nggak ada orang juga nggak enak gitu. Jadi lucu juga kita itu, ya Allah. Katanya nyari yang sepi, ya kan? Ketika itu waktu itu memang masih pada asyar gitu kan ya. Jadi ya tetap nantinya bakal rame, tapi karena jam-jam segitu itu nggak asik ya, nggak ada orang, masuk kita tok. Padahal kan sebenarnya nek mau jajan tambah nggak antri, tapi ya unik kita itu ya, sepi. Terus habis itu pindah, yaudah nanu pindah yang ke mana? Sana. Mulai pada maghrib ramenya luar biasa. Wah, rame meniki. Iki piye gitu loh jamaah. Kadang-kadang kita itu memang gitu ya kan. Jadi ke tempat wisata pengennya sepi, maksudnya nggak ada orang. Kok sepi ya? Pengennya rame. Ketika rame banyak orang. Gitulah namanya juga manusia. Ya, manungso, menus kakean dosa gitu.
Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka mungkin kita juga pagi menghujat, ya kan? Ada berita-berita politik, akhirnya kita ke bawah, ya. Kalau jenengan tuh nggak siap-siap berita politik, mending tidur aja daripada geget-geget. Ya sekarang lagi rame urusan ini bonceng atau nebeng itu nggak selesai-selesai jamaah. Aku yang melu mumet kayak jamaah ini nebengi piye toh, boncengi piye toh gitu tuh. Udah nggak usah repot-repot kayak gitu. Gendang zikir dah. Ya, nggak usah ngikuti selebritis sampai anak-anak ya anak Raffi Ahmad apa loh teman-teman itu, siapa namanya, Rafathar, terus istrinya siapa, Nagita Slavina, wakal gitu. Tak tanya istrinya Nabi, nggak banyak yang hafal siapa istrinya Nabi, siapa ya gitu, Khadijah gitu. Terus lainnya siapa ya? Ya Allah, padahal ada Khadijah, ada Saudah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Habibah, ada Zainab bintu Jahsy, ada Zainab bintu Huzaimah, ada Ummu Kulsum, ya ada Sofiyah, banyak. Ya, tapi kadang-kadang kita sibuk yang lain-lain. Nah, kalau kita di siang hari banyak ucapan-ucapan yang nggak benar, kemudian ada kalimat yang nggak baik. Nah, makanya pas mau tidur tuh Subhanallah, 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 atau dimulai dari Allahu Akbar 34 kali, Alhamdulillah 33 kali, ya. Kemudian habis itu apa? Subhanallah 33 kali. Habis itu udah Bismikallahumma hut ditiupkan dan bubuk. Ya Allah Bu, Mbak, udah ditutup dikir kok Yuji sempet mak kelotak jatuh kejebloan HP, ya kan? Ini bukan pengalaman saya mengutip pengalaman jenengan, ya kan? Yang gini-gini tuh, ya, yo gimana tuh sampai ya Allah. Jamaah yang berbahagia, nih kita lihat amalan ini sebenarnya kan coba secara amalan mudah banget, lafaz-lafaznya kita juga nggak sulit. Coba daripada kita baca doa Robitoh lumayan panjang, ini kan coba Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, atau dibalik sebagaimana hadis yang pertama, Subhanallah, Walhamdulillah, Allahu Akbar. Gampang banget loh jamaah, anak-anak aja udah bisa lafaz-lafaz itu. Kemudian amalan yang mudah, sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kaifa huma yasirun ya Rasulullah, ada apa? Ya, kenapa amalan ini padahal kan mudah, kenapa yang ngamalkan sedikit? Ya, dan tadi Nabi mengatakan Nabi pakai jarinya atau pakai tangannya. Ada yang tanya, Ustaz, kalau aku pakai tasbih boleh nggak? Pakai digital tasbih boleh nggak? Saya menjawab boleh, ya nggak apa-apa. Itu sebagai alat hitung kan, ya sambil jalan Subhanallah, Subhanallah, boleh, silahkan. Yang penting tetap dijaga kekhusyuannya dan dijaga keikhlasannya. Ya baik pakai jari, ya pakai tasbih ataupun pakai alat itu, yang penting ya itu sebagai alat ukur media saja untuk menghitung, ya. Kemudian tetap dijaga keikhlasannya dan seterusnya. Ya jangan bikin yang gede sampai ditaruh di leher gini, Subhanallah, 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 tambah kayak apa itu. Oke, jamaah yang berbahagia. Kemudian Nabi menjawab, amalan mudah yang melakukan sedikit. Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, ya'ti ahadakum asyaitonu, ya'ti ahadakum, mendatangi pada seorang dari kalian, asyaitonu, yaitu setan. Ya. Jadi setan mendatangi seorang hamba atau setiap hamba, terutama ini yang disebutkan ketika mau tidurnya apa pas habis sholatnya tadi.
Yati ahadakumus syaitanu, datang kepada seorang dari kalian syaitan, fi manamihi, di waktu menjelang tidurnya, fayunawwimuhu, kemudian setan menidurkannya, qabla ayyakulahu, sebelum si hamba tadi membacanya. Tuh, kadang-kadang ketika malaikat udah bilang ayo zikir dulu, nanti malaikat ya nanti dulu, ini belum ngantuk kok, nanti kalau sekarang zikir kan nanti juga ini, ya ada aja alasan ya, sehingga sebenarnya malaikat udah ngingetin zikir, hati kita juga udah bilang begitu, zikir, tapi nggak tahu. Kadang-kadang kita disibukkan dengan amalan-amalan tertentu, ada yang apa ngosoi sandal ya, ini besok mau buat pengajian gitu, habis ngerti sandal satunya, pas mau dimasukkan laci lihat sandal yang lainnya belum dikosoi semuanya gitu. Akhirnya habis itu, habis naruh apa, pikiran apa lagi ya, sampai akhirnya dia nggak sempet untuk berzikir. Ini mudah, serius mudah, tapi juga karena tadi kita disibukkan oleh setan dengan hal-hal yang lain. Ketika kita giliran mau zikir, dibuat ngantuk ya. Bisa saja tetap zikir tapi nggak berkualitas. Subhanallah, langsung dia tidur ya. Oh ternyata kita diganggu setan, Ustaz, diganggu ya. Makanya ya, kalau mau tidur itu kan kata ulama syibhul maut, apa, mirip dengan mati. Orang tuh kalau tidur ruhnya diangkat sama Allah, digenggam sama Allah. Maka terkadang ada orang yang tidur ketemu dengan kakeknya yang udah meninggal, karena ruhnya ketemu, putuku kakek gitu, mesti jaluk duit mesti gitu ya, itu ketemu sama kakeknya ya. Ketika si kakek pengen ikut kembali ke dunia, kemudian si cucu ingin ikut kepada kakeknya yang sudah tiada, dipisah ruhnya ya. Wahai ruh yang udah mati, kembali ke sana. Wahai ruh orang yang masih hidup, dikembalikan ke jasadnya. Jadi kalau kita tidur tuh udah. Makanya kalau kita berzikir ya, kita berzikir qadarullah nih, qadarullah, Allah tidak mengembalikan ruh kita ke jasad kita, berarti kita meninggal dalam keadaan syahid insyaallah ya kan, dalam keadaan baik ya. Jadi orang yang mati kemarin itu seperti kita saat ini loh teman-teman ya. Orang yang kemarin meninggal seperti kayak kita kayak ini, masih merencanakan besok kesana, besok main ini, besok kayak gitu. Jadi dia nggak sadar kalau kemudian meninggal dunia. Nah apalagi tidur itu syibhul maut, tidur itu temannya daripada kematian ya. Maka itu kematian di dalam kehidupan. Setidaknya kita berupaya tuh apa ya, jadi kita mulai berzikir, wudu dulu ya, wudu dulu ya. Kalau haid gimana? Kalau haid kan zikir tetap masih dibolehkan ya, kulli ahyani, dalam segala keadaan ya. Jadi zikirnya nggak masalah, orang yang haid, orang yang nifas ya, apalagi istihadah ya, tambah tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi dia untuk berzikir. Kadang-kadang mesti banyak alasan, kenapa Bu nggak baca Quran? Lagi gitu. Kenapa Bu nggak pengajian? Lagi gitu. Kok terus? Ternyata males gitu, lagi males gitu ya. Jangan berbahagia. Nah maka di situ disebutkan ya, bahwa kalau kita mau tidur wudu ya, kemudian habis wudu kita apa tadi ya, syukur baca Quran, surat Tabarok ya. Surat Tabarok itu apa, disebut sebagai apa, benteng gitu ya, yang membentengi antara hamba dengan azab kubur ya. Itu diantaranya surat Tabarok ya, yang menjadikan hamba Allah itu selamat dari azab kubur. Nah kemudian dia wudu, dia zikir ya, udah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau memang udah nggak ada kegiatan malam itu, udah gendang istirahat supaya nanti bangunnya lebih cepat gitu. Kadang-kadang udah tidur, udah siap, biasanya tidur duluan tuh bapaknya
itu udah siap-siap mau tidur, diogrek-ogrek ambil istrinya. Mas, apa? Sini dengerin aku dulu. Aku mau cerita. Aku ngantuk deh, aku udah dikir. Diogrek-ogrek aja, Mbak. Dengerin aku, kamu cinta aku nggak sih? Udah, kon ngerungok aja pakai cinta ya, gitu. Barulah. Jadi kalau udah bismillah tidur dan terusnya. Jangan sampai setan yang bergerak. Udah dikir ini ya apa ditebahi udah. Kemudian dalam sebuah hadis hendaknya berniat untuk bisa bangun malam sholat tahajud. Kalaupun dia nggak bisa tahajud karena memang saking pulas capeknya, selama tidurnya dapat 2 kebaikan. Satu, semua tidurnya tadi itu dihitung pahala. Yang kedua, diberi pahala sholat tahajud. Enak banget kan? Berarti aku nek tangi turun wae tapi yo nggak gitu teman-teman. Tetap niat, nanti nek memang kodala bisa bangun alhamdulillah. Tapi kalau enggak, dia udah selamat. Ya. Nah, fi sholatihi. Kalau tadi yang diganggu saat mau zikir yang mau tidur ya. Ya, sekarang yang kedua. Dan setan mendatangi hamba fi sholatihi, tatkala hamba itu sholat, kemudian setan mengajak dia ingat hajatan, keperluan, kebutuhan atau sesuatu qabla ayyakulaha, sebelum si hamba yang sholat tadi belum membaca dari zikir-zikir yang sudah dimaksudkan tadi. Ini jadi dia paham sebenarnya, nanti kalau aku habis sholat aku harus zikir-zikir gitu, paham. Tapi ketika dia sholat pertama aman, nggak masalah. Setan kan mungkin juga dia pakai kecerdasan apa gitu kan ya. Jadi ganggunya nggak di awal biar aja lah khusyuk gitu. Rakaat kedua khusyuk, ketiga khusyuk, keempat duhur nih ya. Dirinya masih khusyuk, tapi pas sujud terakhir itu diingetkan, kayaknya helmmu belum nyantol loh. Oh gitu kan? Apalagi habis ada YouTube, ada mbak-mbak yang makan di restoran, kemudian helmnya dicuri orang. Jadi langsung habis nonton YouTube tadi itu pas sholat sujud itu ingat helmku, gitu kan? Helmku. Jadi sujud lama itu bukan sebuah atau tambah helmku gitu. Habis kemudian di Allahu Akbar, habis tasyahud ya, nunjuk dan kemudian melihat ininya itu udah ini, apalagi imamnya wah itu agak lama dikit itu, ya Allah mungkin batinnya kelamaan ini gitu, nggak tahu apa nih helmku baru, sampai terjadi dialog dengan dirinya. Habis salat apalagi ada ketek, wah langsung ya Allah gitu kan, assalamualaikum. Nah setan ketika dia tadi sholat diingatkan dengan helm, habis salam ya, kadang-kadang ya paling hanya doa tok, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin, langsung terus segera lihat apa helmnya. Nek sudah tak sampai di parkiran, kira angel ya, orang kalau udah selesai sholat udah zikir lagi subhanallah, jarang banget tuh. Ini setan tuh luar biasa jemaah. Makanya setan ini ya dijuluki atau dikasih nama ya oleh Nabi kita Muhammad SAW tuh, ada setan namanya apa? Spesialis pengganggu orang sholat. Begitu. Nah, untuk itu di sini ternyata setan di dua, terutama ya ketika hamba Allah mau tidur sholat, kadang-kadang bukan setan bisikan-bisikan tadi. Aku nggak bilang temanmu setan nggak ya, kadang-kadang langsung diogrek-ogrek, ayo toh bentar tak zikir, ayo selak telat tuh ya. Teman-teman kita sendiri kadang-kadang begitu, atau justru kita yang menjadi pelakunya, kita sendiri yang suka nggodain teman-teman kita yang mau zikir lama.
Halah dikir sambil melaku wae rapopo. Pakai ayat-ayat lagi dia sebutkan ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Iya, zikir secara umum teman-teman boleh dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Tetapi sebagian ulama mengatakan zikir-zikir yang dilakukan setelah sholat afdolnya tetap dilakukan setelah sholat. Gitu. Ya. Memang karena Nabi melakukan seperti itu. Kalaupun mau dikir yang secara umum silahkan aja, tapi dikir-dikir yang setelah sholat ini ya kita lakukan setelah sholat. Coba dia ditenangkan sejenak gitu kan, nggak lama tuh. Terkadang oke, kita tetap zikir, tapi sama setan dibuatnya kita tidak khusyuk. Zikirnya cepet banget. Subhanallah itu ucapannya satu tapi udah muter 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Allahu Akbar, jadi cuma 3. Itu pun bukan 3 subhanallah, 3 Allahu Akbar, 3 alhamdulillah, enggak. Alhamdulillah 1 ya, dan 1. Coba ditahan sejenak kan gak lama kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan ya nalah apa nalah gitu, enggak ada jemaah ya. Harus enak, kita sedang interaksi dengan Allah kok ya. Maka sekali lagi kata Nabi Muhammad SAW, huma yasirun, 2 amalan ini mudah banget. Wa man ya'malu bihima qalilun, akan tetapi yang ngamalkannya sedikit. Kita coba tarik dengan beberapa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan dikatakan derajatnya adalah hasan sahih, dan Ibnu Majah juga begitu. Nah, ternyata bukan hanya amalan ini saja. Misalkan ada hadis yang luar biasa. Ya, kalau kemarin saya kajian Zoom tentang membahas tentang amalan-amalan yang bisa menambah beratnya timbangan amal. Ya, di antaranya ternyata apa? Zikir. Nabi SAW mengatakan bahwa kalimatani khafifatani alal lisani, ya, ada 2 kalimat yang sangat ringan ketika diucapkan di lisan. Sakilatani fil mizani, tapi 2 kalimat tadi itu sangat berat sekali di dalam mizan, timbangan amal kebaikan. Habibatani ilar rahmani, dan 2 kalimat tadi menjadikan datangnya cinta Allah sang Rahman. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, sakilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani. 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh sang Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Ucapannya mudah banget. Coba aku baca, diikuti. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah banget nggak? Daripada ngobrol ngalor ngidul, kira-kira lebih capek mana? Jamaah, saya kemarin tuh, ya Allah, aku yuk kaget banget ya. Kan aku lagi mau ke pondok tuh, kemudian lewati beberapa kampung. Ada ibu-ibu 1 orang, saya kira marah-marah karena dia di seberang jalan ngomong wah gitu. Aku yuk khawatir kan, naik mobil yo pengen dang cepet-cepet, aku naik wong sing rodok ganjil, enggak genep kan ganjil ya. Saya khawatir gitu loh, kok diantem mobilku atau apa gitu toh. Aku agak tak waspada. Kan dia ngomong udah duting-duting gitu, aktif banget ya mak. Ternyata itu ada partner ngomongnya di seberang jalan ternyata. Ya Allah,
wong wedok. Jadi jaraknya itu luar biasa loh ya. Mungkin yang satu di jalan situ, mohon maaf, di aspal itu, yang satu di sini. Itu bisa ngomong lintas nyebrang apa Sky Bridge apa itu. Ya, jembatan layang loh, terlampaui bisa. Bener-bener luar biasa wanita itu ya. Mungkin daya tangkapnya ya setelah beberapa detik mungkin kan ya. Ngomong sini belum langsung denger kan, baru sampai kecepatan apa suaranya itu. Ya Allah ya Rahman, coba nek ngobrol ngalor ngidul kayak gitu lama kuat loh. Tapi kenapa ketika kita diminta subhanallah itu meniren tuh kayak ngilu gitu loh. Padahal sama. Jenengan mau pakai dalil apa? Pakai dalil itu wanita satu hari harus mengeluarkan 17.000 sampai 20.000 kata. Itu dalilnya ya. Ya iya toh, kan kita harus, kalau enggak nanti jerawatan loh Tan. Nah, yo dikonversi. Ya. Yang 17 tadi kan intinya kata kan, kalimat kan, coba diubah untuk baca Quran, ya beda ya, itu nggak masuk Ustadz. Jadi yang 17.000 kata dan 20 sampai 20 itu khusus untuk ngobrol Ustadz. Emang begitukah? Tuh. Jadi ini amalan-amalan yang Masya Allah ringan. Kenapa sih? Gini loh teman-teman, kalimat subhanallah ya, itu kalau sebelum ke situ ini penjelasan para ulama ya, ketika disebutkan kalimatani khafifatani, kenapa? Memang Allah sudah jadikan ucapan-ucapan subhanallah walhamdulillah itu memang dijadikan oleh Allah kalimat yang sangat mudah sekali untuk diucapkan ya. Kemudian sakilatani itu kenapa kok sampai berat banget di dalam timbangan dan sampai menjadikan Allah cinta kepadanya, walaupun kalimatnya kayaknya sederhana. Subhanallah itu mengandung makna tauhid yang luar biasa. Unazihu, aku ya, yaitu apa? Untuk melakukan kalimat ini unazih, yaitu mensucikan Allah min kulli naqais ya, dari berbagai kekurangan. Allati la taliku lirrahman, yang tidak sepantasnya disampaikan kepada Allah. Dengan ucapan subhanallah, maka seorang hamba dia akan mengatakan bahwa Allah adalah tunggal. Dengan ucapan subhanallah berarti dia akan meyakini bahwa Allah tidak punya pasangan. Dengan ucapan subhanallah dia meyakini bahwa Allah itu tidak punya anak. Dengan subhanallah dia mengakui bahwa Allah itu nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Itu loh jamaah. Maka ucapan subhanallah coba dibiasakan. Sesuatu yang kita biasakan nanti biasanya akan menjadi karakter kita. Latah-latah kita itu nanti latah-latah yang baik. Kaget itu subhanallah gitu, Allahu Akbar gitu. Tapi kalau latahnya jenengan itu masih belum kalimat-kalimat ini, berarti yang sering diucapkan memang bukan kalimat-kalimat ini ya. Contohnya cepet astaga naga laut, astaga naga laut. Tak kira ibu-ibu itu mau astagfirullah, ternyata itu astaga naga laut. Ya Allah, wong wedok-wedok itu memang bisa membuat kalimat-kalimat yang saya kaget. Tak kira itu dia ngucapin astagfirullah, ternyata astaga naga laut gitu. Kan apa sih bedanya? Ya, dengan kita ngucapin kayak gini, subhanallah, alhamdulillah, berpahala gitu. Dan ini akan memberatkan timbangan-timbangan amal kita di sisi Allah. Ya, nanti ada 3 keadaan ya. 3 keadaan itu di dalam kitabnya Syekh Jazim Muhammad Al-Mutawwi kalau nggak salah, yaitu ma khututuka fi mustaqbalika, yaitu jalan yang akan kamu lalui setelah kematian. Itu kan panjang banget ya jemaah, dan satu harinya di akhirat 50.000 tahun di dunia, lama banget tuh. Nah di situ nanti ada 3 keadaan di mana seorang hamba itu benar-benar nggak bakal inget siapapun. Maksudnya nggak inget saudaranya, nggak inget temennya, nggak inget siapa-siapanya. Ya, di antaranya kapan? Ya, satu nanti pas hisab, dia nilainya dia termasuk lolos apa enggak ya. Kemudian di antaranya lagi adalah ya ini waktu di mizan
ya kira-kira dia berada di berat timbangan kebaikan atau timbangan berat keburukan. Ya baru nanti disirot apakah dia bisa lolos atau tidak. Di 3 keadaan itu kata Nabi Muhammad SAW, seorang hamba itu nggak bakal inget siapapun, nggak inget saudaranya, nggak inget pasangannya, nggak inget dia, karena fokus ke hal tersebut. Nah, jamaah berbahagia, bahwa zikir yang kita baca ya sebenarnya adalah salah satu dari pengamalan ketika kita memahami sebuah hadis, ihfadillaha yahfazka, ihfadillah tajidahu tujahaka, jagalah Allah maka Allah menjagamu, jagalah Allah kamu dapati Allah di depanmu. Maka di antara amalan ihfadillah selain mungkin menjaga syariatnya, meninggalkan maksiat, adalah dengan memperbanyak zikir. Dalilnya apa? Fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku kata Allah, maka aku bakal mengingatmu, bakal mengingat kalian. Nah, zikir-zikir ini adalah menjadi salah satu wasilah kita agar kita ini selalu dijaga oleh Allah. Siapa yang dia baca ayat kursi di pagi hari, dijaga sampai sore harinya. Siapa yang baca ayat kursi di sore hari, dijaga sampai pagi harinya. Kita nggak ada senjata-senjata yang kuat kecuali bacaan doa, bacaan zikir kita. Coba saya tanya teman-teman, kalau jenengan tidur itu bisa menjaga nggak? Misalkan tidur sambil kayak megang pedang atau sapu gitu, kemudian nenek maling langsung digeblok gitu. Enggak, ya kita nggak bisa jamaah. Kita tidur ya udah tidur, gitu. Bapak-bapak apalagi itu belum waktunya tidur aja udah nggak sadar, gitu kan. Udah tidur. Kalau Nabi fisiknya tidur, hatinya berzikir. Wong kita zikir aja tidur kok, gitu. Kalau Nabi itu gitu, tidur aja hatinya zikir. Kalau kita dalam keadaan zikir bisa tidur, masya Allah. Makanya di sini jaga. Nah, dengan menjaga zikir-zikir yang ada itu, sesungguhnya kita sedang minta penjagaan dari Allah Taala. Sekali lagi, tidur tuh contoh yang luar biasa. Kita nggak tahu apa keadaannya. Pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, khususnya ibu-ibu kalau tidur di masa-masa megatras yang sering disampaikan, tolong pakaiannya yang berukut. Kalau tidur, mohon berpakaian yang rapi. Pakaian yang menutup aurat, jangan sarungan tok, apalagi blas tanpa sehelai benang pun. Kenapa? Kalau tiba-tiba megatras geredek gitu, mesti lari orang golek klambi. Ya. Dan kalau jenengan nggak klamben akan mempersulit proses evakuasi. Karena orang berspekulasi ini jin apa manusia, apa makhluk halus lelembut atau pesugihan gitu ya, makanya itu kan edaran itu ya, di surat edaran itu, mohon ketika tidur berpakaian yang rapi, terkhusus ibu-ibu loh, ada kalimat klausulnya terkhusus ibu-ibu dan wanita gitu, supaya apa? Berpakaian kalau pas tiba-tiba kayak begitu. Kembali lagi, zikir itu menjaga kita, adalah wasilah ya, apalagi tadi kayak tidur tuh kita dengar ya. Nanti kalau dalam bab malaikat itu ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk jaga kita, ada juga itu. Di antaranya supaya penjagaan itu lebih kuat, lebih baik, ya zikir-zikir itu tadi, ayat kursi dan macamnya. Ada kisah yang nyata banget tuh jamaah. Ada seorang wanita ya diculik ya, kemudian mau di apa-apain begitu. Ini bukan wanita penjual gorengan ya, beda. Ya kalau itu ya Allah ya, kita semoga dia diampuni oleh Allah dan diberikan tempat jannah gitu ya. Karena seorang muslimah kan dia ya, yang Mbak Nia itu siapa itu? Ya, aku yang baca ya gitu itu, jangan terus dikira anak ustadz nggak baca info-info gitu, yang baca juga gitu. Artinya menjadi perhatian. Ada hamba Allah pas udah diculik, tapi dia mau diperlakuin jelek begitu, kodarullahnya apa? Dia alatnya musuh atau orang jatuh nggak bisa berfungsi. Ya sampai orang jahat ini gemes gitu, apa sih, kenapa sih gitu. Akhirnya dia tanya, kenapa kamu tuh punya amalan apa sih gitu loh, kok sampai aku mau melakukan ini nggak bisa, itu nggak bisa, ya mau diracun gagal, mau dipentung meleok gitu, apa gitu loh. Ketika dijawab, ini seorang wanita, aku nggak pernah melupakan amalan yang disampaikan oleh ibuku. Apa itu? Baca ayat kursi setiap pagi dan sore.
Coba ibu-ibu baca ayat kursi terus tuh, nggak mungkin suaminya bakal marah-marah di sore hari. Ya. Baca lagi di sore hari, nggak mungkin suaminya marah di siang hari atau di pagi hari. Kalau masih marah, ya berarti baca lagi. Gitu aja. Nah, jemaah berbahagia, kemudian pas minum. Kenapa? Dulu kita sebelum ada namanya isi air ulang, galon dan macamnya, dulu kita kalau mau minum, air yang kita ambil dari sumur, air yang kita ambil dari PDAM, yang kita ambil dari sumber, kita apain? Rebus. Ngerebusnya sampai apa? Tandanya mendidih apa? Kalau kompor ada suara miung, apa wiung gitu ya. Tapi kalau yang langsung biasanya blekutuk, 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 ya kan? Pertanyaan saya, minumnya saat blekutuk atau enggak? Saat air itu blekutuk itu diminum atau enggak? Oke, blekutuk tadi tujuannya untuk apa? Matikan kuman. Iya, oke, cocok, sepakat. Nah, pas mau minum kayak begini, kan tentunya pas sudah dingin atau setidaknya hangat. Kalau pas kayak dingin begini, ini kira-kira kuman masuk bisa nggak? Bisa, karena tidak blekutuk kan? Kalau pas pengen nggak ada kumannya, pas blekutuk itu jamaah. Ya kan, tapi kan terus habis blekutuk blekuwar kan gitu. Nah, makanya ketika ini air dingin ini, saya yakin dengan izin Allah kuman bisa masuk. Tapi kenapa kemudian Allah perintahkan kita untuk ikhtiar memasak atau berbersih, kemudian tetap doa, ya kan? Doa itulah ya sekian dari amalan, dari ikhtiarnya, dari apa? Doa. Dan doa itu bukan hanya di akhir, mulai dari awal sampai tengah sampai akhir, doa kita itu terus. Ya, makanya kita disuruh bismillah. Kan nggak boleh mencela makanan, minuman, ya, zikir dan seterusnya. Oke teman-teman, amalannya mudah, tapi yang mengamalkan sedikit. Masuklah kita golongan yang sedikit itu. Ya, masuklah kita golongan yang apa? Sedikit untuk bisa mengamalkan zikir, terutama setelah sholat tadi. Mau diganggu apa ya? Mbak, subhanallah, subhanallah, mbak, subhanallah. Ya, kok jadi mbak, iki setan apa koncoku gitu. Ya kan ganggu terus, ini amalan gitu lah ya. Mau tidur juga begitu. Ya udah, kalau udah HP-nya sudah taruh, persiapan wudu, keendang zikir. Insyaallah.